Selamat datang diucapkan kepada yang mulia Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Said Akil Siraj, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Luhur Ats-Tsaqafah Jagakarsa, Jakarta. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, dan diucapkan terima kasih kepada para hadirin hadirat yang telah bersabar menunggu kehadiran beliau untuk kita sama-sama mendengarkan dan menyimak pengajian pada siang hari ini. Maka untuk lebih meriah pada kesempatan pagi hari ini, kita awali dengan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih hadirin hadirat yang berbahagia. Untuk acara selanjutnya adalah ceramah agama sekaligus al-ikhtitam bid-du'a, yang hal ini akan disampaikan oleh yang mulia al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Said Akil Siraj, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa nittaba' bihudahu ila yaumiddin. Hadaratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabatul sufiyah, ashabal madaris, pengurus Nahdlatul Ulama tingkat ranting MWC cabang, muslimat fatayat, Ibnu PPNU, Ansor, Banser, Pagar Nusa, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyul hudur. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya bisa nyampe ke desa Neroh. Sangat jauh sekali. Mudah-mudahan silatul arham pada siang hari ini mendapatkan barokah syamilah untuk kita semuanya, terutama dua arusain, pengantin pria dan pengantin wanita, berkat doa kita semuanya. Baru sekalian, ketika Rasulullah masih hidup, maka kebenaran dipegang mutlak oleh Rasulullah. Perkataannya pasti benar, baik perintah, larangan, ajakan maupun himbauan. Kelakuannya pasti benar. Caranya wudhu, caranya sholat, caranya memelihara masyarakat, memelihara keluarga, bagaimana kalau beliau sedang senang, bagaimana kalau beliau sedang susah, bagaimana kalau beliau sedang marah, semua merupakan kebenaran. Paham? Nah, sunnah yang pertama, yang perkataannya Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Apa? Perilakunya Nabi Muhammad, kelakuannya namanya sunnah fi'liyah. Apa? Nah, ada lagi yang mengatakan orang lain, yang melakukan orang lain, tapi oleh Rasulullah dibenarkan.
tidak dilarang, itu menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Apa? Jadi sunnah ada 3 ya. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Ini mohon maaf para kiai, saya belum ada yang kenal ini. Ada kiai siapa? Ada kiai siapa? Kiai Amin. Abdul Amin. Dari sini? Dari Pai, desa tetangga. Nah, contohnya sunnah takririyah. Sahabat Bilal suatu ketika wudu, setelah wudu sholat 2 rakaat. Nabi sendiri malah tanya, sholat apa Bilal? Jawabnya, sholat ba'diyah wudu. Benar Bilal, benar. Sehingga akhirnya sholat sunnah ba'diyah wudu, kalau bapak barusan wudu, sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah wudu menjadi sunnah, bukan bid'ah. Sunnah apa bid'ah? Yang lakoni sahabat Bilal, bukan Rasulullah, bukan. Tapi Rasulullah dibenarkan, maka menjadi sunnah takririyah. Contoh lagi, memuji-muji Rasulullah, nyanjung-nyanjung, muji-muji. Rasulullah tidak pernah merintah agar ada orang memuji. Tapi ketika ada orang memuji, tidak dilarang. Bahkan beliau menerima dipuji itu, walaupun tidak minta, tidak perintah. Tapi ketika ada orang memuji, beliau gembira, menerimalah. Suatu hari Rasulullah baru saja selesai mengimami sholat subuh. Selesai sholat subuh, jamaah masih banyak di masjid. Tiba-tiba ada seorang penyair, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa namanya? Wah, sulit biasanya, Toto biasanya. Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasji dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'u ta'nu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Kalau saya baca semua sampai jam 4 ini masih panjang. Sungguh engkau Rasulullah pemimpin yang hebat, pemimpin yang sukses menegakkan, menyebarkan keadilan, memberantas kezaliman, membangun kebenaran, anti kejahatan. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh pengikut para sahabat yang gagah berani, tidak pernah ada rasa takut, tapi berhati mulia, berakhlak mulia. Setelah Rasul mendengarkan sanjungan itu, tidak melarang, jangan muji-muji saya, bid'ah, tidak tuh, enggak tuh. Malah Rasulullah sedang memakai selimut, selimutnya bergaris-garis, diberikan. Ka'ab, terima kasih, saya telah mendengar pujian dari kamu. Ini kenang-kenangan dari saya. Selimut yang lagi dipakai, lagi dikalungkan, selimutnya bergaris-garis. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak. Batainuha itu selimut polos. Kalau garis-garis apa namanya? Burda. Yang tidak percaya, barangkali ada orang nggak percaya,
Ayo pergi dengan saya ke Turki, ke kota Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan pujian. Ini fakta sejarah, tidak bisa dibantah. Kesimpulannya, memuji-muji Rasulullah, baca Maulid Barzanji, baca Deba, Siltud Duror atau burdah sendiri, sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Jangan lupa nanti pulang dari sini ada oleh-oleh, bukan hanya mendengarkan pengajian tapi selesai bubar. Nah, setelah itu setiap ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Ada seorang ulama dari Iskandariyah Mesir namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Beliau sakit stroke, gak bisa berdiri, gak bisa jalan sudah 1 bulan. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Bapak sering berjumpa Rasulullah? Belum. Kalau jumpa pocong sering. Beliau berkata, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, gak bisa bangun, gak bisa berdiri. Saya punya nazar akan mengarang syair qasidah yang isinya maksudnya memuji-muji Rasulullah. Minta izin. Ya silakan, saya izinkan. Silakan. Seminggu mimpi jumpa lagi. Sudah selesai Rasulullah, sudah selesai. Coba dibaca katanya, saya ingin dengar. Dibaca. Selesai membaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum, wa radiya anhu, rela, senang, dipuji senang. Wa ma sahaja sadau fata'afa fil bukrah. Ngusap-ngusap badannya Syekh Al-Busiri yang sedang lumpuh itu, besoknya langsung sembuh. Percaya tidak? Enggak percaya enggak apa-apa, bukan rukun iman. Percaya. Mana burdahnya orang Bangkalan, apal tidak? Amin tadzakuriji. Ayo yang apal bunyi bareng. Amin tadzakuriji ronim bidi salami mazat tadam anjara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhalma'i bil idami fama li 'ainayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin bin huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i. Udah berarti NU tenanan nih. NU betul-betul NU kalau hafal nih. Harus hafal. Rois Syuriah, Barzanji, Deba harus hafal. Kalau baca Barzanji tidak hafal masih baca, jangan diamplopin. Masjid jangan diberi buku khutbah. Kalau kiai khutbahnya membaca, jangan dipakai lagi. Apa bedanya kiai keluaran Bangkalan, keluaran Lirboyo, Pelosok atau Sidogiri baca khutbahnya baca, membaca khutbahnya baca? Apa bedanya dengan SAG? Kalau SAG pantas ya, SAG sarjana alam. Nah, kalau kiai keluaran Sidogiri, apa Lirboyo masa baca khutbahnya? Jangan dipakai lagi kalau ada kiai yang nggak hafal khutbah itu. Khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, talqin, manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, harus hafal-hafalan itu. Paham tidak? Kenapa saya ngomong gini? Kenapa? Kok radikal, galak banget? Karena Barzanji, Deba, manaqib, talqin, tahlil itu hanya miliknya orang NU. Paham? Kalau bukan orang NU yang menghafal, apa Muhammadiyah yang suruh ngapal? Apa Wahabi yang suruh ngapal? Tidak mungkin. Kita harus hafal. Kita jaga itu Barzanji, Deba, Siltud Duror, burdah, manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, tahlilan, talqin, harus hafal.
Kalau bukan hafal, nggak ada lagi yang mau hafal kecuali orang NU. Paham? Amin tadzakuri jiranim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang kangen, rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau sedang teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa kau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, nangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok? Jawabnya, na'am sara taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabok cinta sampai rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu, kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kamu akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu rindukan, kamu tangisi? Siapa? Siapa? Ngaku saja. Oh, yang sedang ku tangisi, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min adni nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidud Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongannya ketika kita sedang menghadapi kesusahan, problem besar, kesulitan. Hanya Nabi Muhammad yang bisa menolong kita. Percaya tidak? Nabi Muhammad bisa membantu kita, menolong kita. Percaya tidak? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang kepada Rasulullah, istighfar kepada Allah di depan Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut memohonkan ampun untuk saya. Ikut ACC lah. Ikut apa? Saya sepakat. La wajadullaha tawwabar rahima. Lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosa saya. Syaratnya Rasulullah ikut ACC, ikut setuju mendukung taubatnya saya. Jadi bapak ibu umroh ziarah ke Madinah, istighfar di situ di samping Rasulullah. Rasulullah mendukung, ikut juga memintakan taubat untuk panjenengan, pasti Allah mengampuni. Syaratnya Rasulullah ikut ACC. Dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, Allah akan mengampuninya. Syaratnya Rasulullah ikut wastaghfara lahumur rasul. Paham tidak? Siapa itu Nabi Muhammad? Ayo ikut saya, yang apal ikut saya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apa tidak bu?
Ya hafal. Bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas tidak? Leluhurnya sampean? Jelas tidak? Leluhurnya sampean jelas? Sebut 10. Berarti nggak jelas itu, nasabnya mengkotek itu berarti. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam sibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai ayahnya Syekh Abdullah sampai ibunya Siti. Dijaga dari apa? Apa dijaga dari apa itu? Tarakus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang saya sebut namanya tadi, tidak ada yang berbuat zina. Dijamin oleh Allah. Yang saya sebut namanya tadi dari Nabi Adam sampai Syekh Abdullah Siti Aminah, tidak ada yang berbuat zina. Hafidhul ila karamatan Muhammadin, kal menghormati Nabi Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan, ditaruh di tulang rusuknya Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam wafat, pindah ke anak-anaknya, sampailah kepada Syekh Abdul Muttalib, mukanya padang. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya terang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwwati fi, teruskan, fi asariri hururihmul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian, nur Muhammad, nur nubuwah mengalir dari Nabi Adam sampai terus putra-putranya sampai kakeknya Syekh Abdul Muttalib, mukanya padang. Wa badru badruhu jabinu jaddihi. Kemudian pindah ke Said Abdullah, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad lahir mukanya seperti bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Siti Aminah padang, ada sinar. Waktu belum ada listrik. Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba lihat. Ada apa rumahnya Aminah? Terang benderang. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, saudaranya Syekh Abdullah tapi lain ibu. Sama-sama anaknya Abdul Muttalib tapi lain ibu itu. Suwaibah pergi, balik lagi, majikan, ya ammi, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi laki-laki itulah datangnya sinar yang terang benderang. Dari mukanya bayi itu yang dilahirkan, padang rumahnya Siti Aminah bagaikan bulan.
Sudah dikasih nama Muhammad namanya. Abu Lahab senang, gembira, lahir ponakan laki-laki namanya Muhammad. Thuwaibah, sejak sekarang kamu merdeka, bukan lagi budak. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir kan. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa masuk lagi, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin angkat lagi, Selasa masukkan lagi, selama-lamanya. Gitu selama-lamanya. Senin angkat, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad masuk ke neraka. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran jaa adzamu bi tabbat yadah. Abu Lahab kafir, sudah dinas dalam surat tabbat yada abi, pasti masuk neraka. Saya selana ronda talahab, pas masuk neraka itu. Tapi ata anna fi yaumil itsnain daiman, setiap hari Senin selama-lamanya yukhaffafu anhu azab, dikeluarkan dari azab. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Fama dhannu bil 'abdil ladzi kana li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Neroh? Seperti apa pahalanya orang Neroh yang setiap malam Jumat baca Maulid? Baca enggak? Akekah baca apa? Rumahnya jadi baca apa? Maulid. Apanya dibaca? Benar Maulid. Berjanji mau deba. Berhasil jadi lurah, jadi kepala desa baca. Panennya jadi baca. Anaknya ada melamar baca. Gitu enggak? Asal jangan kematian. Kalau kematian baca. Maka seperti apa pahalanya orang Neroh yang setiap saat baca Maulid? Pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang percaya. Yang enggak percaya enggak dapat syafaat, enggak percaya. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya mahrumun anha, pasti tidak dapat syafaat Rasul. Yang enggak percaya masa dapat. Paham tidak? Suatu hari, suatu saat ada orang satu suku, satu kecamatan lah, kan satu kecamatan. Satu kecamatan Mudor namanya. Kecamatan apa? Kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Semua satu suku Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang ngigau ya, apa ngelindur. Akhirnya Nabi Muhammad melaknati mereka. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor seperti apa yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu pacaklik 7 tahun zaman Nabi Yusuf kan ya. Betul, suku Mudor 7 tahun tidak ada air hujan, tidak ada gandum, beras atau jagung, nggak ada. Terpaksa datang ke Madinah, dipimpin kepala sukunya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasa mencaci maki, ini kesini mau ngebom apa? Teroris apa ini? Kenapa datang ke sini? Ada apa datang ke sini? Jawabnya, ataina kaya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Ataina kanashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adrau tadmi lisatuha wa qad zahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handalil 'ami wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wal akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun
tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Kami datang kepadamu wahai orang paling baik di dunia, paling mulia di dunia, agar engkau merahmati kami. Ayo, ini orang minta rahmat sama siapa? Rasulullah. Ini orang minta rahmat sama, gak dilarang tuh, gak dilarang. Nabi tidak jawab jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Kalau minta rahmat harus sama Gusti Allah, bukan sama saya, musyrik. Enggak tuh, enggak jauh gitu, enggak. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun nggak ada gandum. Nabi membiarkan, dia ngomong nggak dilarang. Kami datang kepadamu mengadu tidak ada makanan kecuali rumput. Orang sehari-hari makannya rumput, handal. Maka engkaulah andalan kami urusan dunia maupun urusan agama. Tolonglah kami, lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Bila syafaat kepada kami. Nabi kemudian berdoa, Allahumma asqihim ghaitsan mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adzabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa rahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka, banjir atau longsor. Mereka si orang masih di Madinah, di Mudar sana turun hujan. Percaya tidak? Itulah namanya tawassul dengan Nabi Muhammad. Yang gak percaya silakan, gak percaya masih dipaksa percaya. Nah, ada yang tanya, ente Kang Said kalau dongeng gitu dari mana sih, bacaan mana? Dari kitab tarikh. Saya bilang, saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Saya tanya, ente baca kitab tarikh apa? Khulasatu Nuril Yakin yang 65 halaman itu, yang nggak ada goblok. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Abu Ja'far Ibn At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid. Baru tahu itu cerita itu. Enggak pernah baca sejarah besar-besar, baca apa? Terjemahan Khulasatu. Gitu sombongnya, Masya Allah. SAG. Jadi gitu ya. Nabi Muhammad meninggalkan kebenaran melalui perkataannya, perilakunya, dan legitimasinya. Yang perkata namanya sunnah qauli, yang kelakuannya namanya, yang legitimasinya namanya takriyah. Pun paham tawassul, muji-muji Nabi Muhammad, takri. Yang kedua, Nabi Muhammad punya tinggalan santri-santrinya, murid-muridnya, namanya sahabat, kita panggilnya ashabi Rasulillah. Sedikit apa banyak? Sahabat itu sedikit apa banyak? Banyak. Kelompok sahabat, bahasa Arabnya jamaah. Apa bahasa Arabnya? Maka kalau kita ikut sunnahnya Nabi Muhammad dan jamaahnya sahabat, jamaah sahabat, namanya kita ahlus sunnah jamaah. Paham tidak? Kalau paham bisa menjelaskan kepada orang lain seperti saya ini. Itu namanya paham namanya. Bisa nanti jelaskan pada orang lain seperti saya ini. Kita harus ikut jamaahnya, jamaahnya Rasulullah, jamaah sahabat. Perkataannya, kelakuannya, dan legitimasinya dari sahabat. Contoh. Rasulullah ketika masih hidup sholat taraweh 8 rakaat. 8 Rasulullah. Setelah salam 8 masuk kamar. Ya rumahnya kamar itu, rumahnya kan kamar itu yang sekarang jadi makomnya itu, makbarohnya itu. Rasul nambahi lagi. Beliau nambahi lagi sholat entah berapa kali. Sahabat yang masih di masjid ada yang pulang setelah 8 rakaat, ada yang terus sampai 50, ada yang sampai 100, ada yang sampai 1000. Yang penting qiyamul lail namanya. Nah, semrawut gak sama sahabat tuh. Kenapa Rasulullah cuma 8 rakaat? Kenapa? Khawatir takut
kalau sholat tarawih diwajibkan. Kalau sholat tarawih diwajibkan 20 atau 50, kasihan orang nero. Kalau diwajibkan sudah, kalau nanti diwajibkan cukup 8. Orang nero kuat tuh kalau 8 itu. Tapi kan tidak diwajibkan, tetap sunnah. Diwajibkan. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, karena melihat sahabat tidak sama tarawih berapa kali, maka atas nama Amirul Mukminin memutuskan tarawih 20 rakaat. Keputusan Sayyidina Umar. Benar apa tidak itu? Kalau kita ikuti Sayyidina Umar, benar apa tidak? Karena itu adalah jama'atus sahabah yang membawa kebenaran. Ada lagi. Quran ketika turun pada Nabi Muhammad, tidak ada sahabat yang nulis Quran sempurna. Tidak ada satu sahabat yang punya tulisan Al-Quran dari awal sampai akhir. Tidak ada. Sayyidina Abu Bakar punya tulisan surat Baqarah, Sayyidina Muawiyah punya tulisan surat Kahfi, ini yang fulan ini punya tulisan surat Yasin. Tidak ada tulisan yang sempurna. Tapi sahabat semuanya hafal Quran, hafal semuanya, nggak butuh tulisan. Coba sampean kalau hafal kulhu butuh tulisan nggak? Nggak. Hafal Fatihah butuh tulisan nggak? Ya itu aja hafalnya kan ya. Kulhu, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, Ilal Samawat, La ilaha illallah. Tahlil berkat itu penting, berkat penting, berkat. Ayo sampean perlu nggak tulisan kulhu? Apal kulhu apal ya? Perlu tidak tulisannya? Nggak perlu. Nah udah. Setelah agama Islam tersebar semakin luas, zaman Sayyidina Umar juga. Sayyidina Umar punya pendapat, bikin tim penulis Al-Quran, awal sampai akhir tulis 30 juz. Timnya ketuanya namanya sahabat Zaid bin Thabit, anggota namanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah, anggota. Setelah ditulis 30 juz, sebarkan di kota-kota Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo, sama Sayyidina Umar. Ternyata bacaannya nggak sama. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman bin Affan, setelah Umar ya, setelah Umar khalifah, siapa namanya? Utsman. Melihat keadaan qiraat gak sama, maka semua Quran yang ada di kota-kota ambil semua, tarik ke Madinah. Bikin lagi tulisan Quran yang resmi, satu tulisan, yang lain bakar. Untuk menjaga perpecahan dalam baca Quran. Yang lain bakar. Ini tulisan yang benar nih, satu ini, yang resmi oleh khalifah. Maka tulisan sekarang yang kita baca mushaf itu namanya mushaf Utsmani. Paham tidak? Lah Sayyidina Utsman melakukan begitu itu salah apa benar itu? Waktu Nabi Muhammad nggak melakukan itu, enggak. Yang melakukan seperti itu Sayyidina Utsman. Salah apa benar itu? Kalau kita ikut benar apa salah? Paham tidak? Namanya kita ahlus sunnah wal jamaah. Tapi tulisan Al-Quran zaman Sayyidina Utsman saya saja nggak bisa baca. Saya punya fotokopinya saya punya. Titik saja nggak ada. Ba, ta, sa, nun, ya sama, nggak ada titiknya. Ayo bisa baca nggak itu? Jim, ha, kho sama, dal, sama, Ro, Zai sama, pokoknya gitu lah, nggak ada titik lah. Waktu zaman sahabat butuh titik nggak? Butuh titik nggak? Nggak, kan semua hafal. Setelah berkembang agama Islam tersebar, tahun 62 Hijriah ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Bikin titik, nukat al huruf, batik satu di bawah, tadi di atas, titik 3 di atas, jim di tengah, hak non titik, kho di atas, baru jelas baca Quran nih. Yang bagi orang nggak hafal baru bisa baca Quran ada titiknya. Tapi sudah ada titiknya masih bingung baca. Maka ada ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Bukan dari Yaman, dari Farhad.
Afghanistan. Iya, betul. Abul Aswad juga bukan dari Yaman, bukan. Dari Baghdad. Bikin harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Yang bikin siapa tadi? Nggak cerdas ini, nggak cerdas. Ini sarapannya ampas kelapa barangkali. Kalau sarapan itu susu, madu, jahe merah, telur, cerdas nanti anaknya. Sarapannya ampas kelapa, Masya Allah. Nasi goreng tapi nasi sudah 2 minggu, sudah 2 hari digoreng lagi. Nah, setelah ada titik, ada harokat, lumayan paham, lumayan baca Quran enak. Masih banyak orang salah baca Quran. Maka ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Tahun 224. Tahun berapa? Hijriah. Bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu untuk memperbaiki baca, namanya ilmu tajwid. Baru ada izhar, idgham bihuna bighairuhunna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, matabi'i. Baru tahun 224. Sekarang udah bagus belum Quran sudah? Beres? Titik ada, harokat ada, ilmu tajwid ada. Tinggal monggo, mari orang Madura rajin baca Quran. Ya Bu ya, Ibu ya. Bangun tidur sebelum bentak suami baca Quran dulu. Gampang nih bentak suami jam 10 lah. Jam 10. Bangun tidur sebelum gunjing, apa gunjing? Ngerasani orang lain, bangun tidur baca Quran dulu, baru ngerasani boleh. Yang nggak boleh ceritanya, jangan bangun tidur lisan dipakai mulut, dipakai ngerasani bangun tidur. Baca Quran dulu, baru transaksi perdagangan, tawar menawar perdagangan, bisnis atau apa terserah. Paham tidak? Malah kita meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Bangkalan sini akhlaknya sudah bagus. Saya tanya dijawab, orang Bangkalan apa? Neroh ya, Neroh. Akhlaknya sudah bagus. Alhamdulillah. Coba ya, saya contohkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dari Mekah, waktu berangkat ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi, dengan takut lah. Ceritanya gitu kan ceritanya. Dengan Sayyidina Abu Bakar naik onta, sembunyi di Gua Thur 3 hari, baru pergi. Tahun 8 Hijriah, setelah 8 tahun Nabi Muhammad kembali ke Mekah, diikuti dengan sahabat kurang lebih 12.000. Setelah 8 tahun, tahun 8 Hijriah, orang Mekah ketakutan, Muhammad pasti balas dendam. Muhammad pasti balas. Paginya Nabi datang masuk kota Mekah jam 9, kira-kira jam waktu duha. Memang ada sahabat yang yel-yel mengucapkan al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi, yang dulu nyiksa kita siksa lagi. Nabi mendengar, salah. Ayo ganti. Al-yaum yaumul marhamah. Ayo apa? Al-yaum yaumul. Hari ini hari rekonsiliasi, silaturahim, nyambung kembali persaudaraan. Saya maafkan semuanya orang Mekah yang membunuh sahabat Yasir, yang membunuh Sayyidah Sumayyah, yang menyiksa sahabat Ammar, yang menyiksa Sayyidina Bilal dijemur di padang pasir, yang menyiksa Suhaib Ar-Rumi. Saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Setelah itu orang Mekah dari rumah keluar semua menyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Dipuji oleh Allah. So, yang muji siapa ini? Saya juga sering dipuji oleh medsos. Sering ada orang muji saya. Ada juga yang banyak yang mencaci maki saya. Waktu saya ketua PBNU, yang muji banyak, yang mencaci maki hanya sayangnya yang muji masih sama dengan saya. Suka makan ikan asin, sambal terasi,
Kalau sudah kenyang lari ke WC. Sama dengan saya nggak bangga. Saya nggak bangga dipuji orang seperti saya. Yang mencaci maki juga sama, suka makan nasi, sambal terasi ikan. Kalau kenyang lari ke. Maka saya dipuji tidak bangga. Saya caci maki tidak takut. Saya nggak pernah takut diancam. Waktu saya ikut PBNU, itu FPI itu ngancam saya itu. Waktu 212, saya nggak takut. Ya Allah, sampai Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah saya 4 orang 1 bulan. Saya bilang nggak usah dijaga, saya nggak takut. Karena sesama manusia. Tapi kalau Rasulullah yang muji siapa? Yang muji siapa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu baik, kamu santun, kamu lemah lembut, kamu pemaaf, maka orang-orang Mekah semua masuk Islam karena simpati pada kamu. Seandainya kamu kasar, congkak, bawa pentung, sweeping, takbir, ada nggak? Di sini ada nggak gitu? Ada. Maka lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu, gak akan masuk Islam. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka Muhammad. Bisa ditiru, bisa ini? Bisa ditiru. Orang yang pernah menipu saya 5 juta, saya maafkan, bisa? Bukan hanya maafkan Nabi Muhammad, wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah untuk orang Mekah. Nabi mendoakan orang Mekah semoga dosanya diampuni semuanya. Bisa niru? Orang yang pernah membawa lari sepeda motor, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Bisa? Katanya mau niru Rasulullah, tanya mau tadi. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Martabatnya orang Bangkalan tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Percaya nggak? Bukan agamanya. Ada orang mau ke Bangkalan, mau kemana Mas? Mau ke Bangkalan Noreh apa? Neroh. Yang ditanyakan bukan agamanya apa orang Neroh, enggak. Baik-baiknya ya orang Neroh ya? Baik-baik tidak. Oh baik-baik. Saya pernah ke sana, sholat di masjid, dompet ketinggalan, 2 hari masih utuh. Wah baik-baik. Jangan sampai sebaliknya. Seumpama jangan marah. Seumpama mau kemana Mas? Mau ke Nero Bangkalan. Orangnya baik-baik tinggal. Waduh hati-hati. Di sana orang maling semua di sana itu. Saya pernah sholat Jumat di sana, sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Ada teman saya dipinjami uang oleh orang Nero. Bilangnya 2 minggu 2 tahun belum bayar. Seumpamain jangan marah. Jadi yang meningkatkan mengangkat martabat orang Nero atau menjatuhkan agama apa akhlak. Contoh lain. Ada negara Afghanistan. Dengar nama itu? 100% Muslim. Satu orang aja nggak Muslim nggak ada. Terdiri dari 7 suku. Indonesia kan agama 6, sukunya 400 lebih. Tapi perang saudara sudah 40 tahun. Bom-boman. Bom di pasar, bom di masjid, lagi sholat Jumat, bom lagi Maulid Nabi. Presidennya hafal Quran. Namanya Syekh Burhanuddin Rabbani. Dibunuh. Kafir antek Amerika. Ada anak perempuan nyanyi, ditembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Perempuan nyanyi itu haram. Jadi nyanyi haram, kalau membunuh nggak haram. Ayo, sampai sekarang belum aman di sana. Islam semua padahal. Ingin nggak main ke sana? Nggak. Sebaliknya, ada negara bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu. Mana? Jepang. Jepang agamanya namanya Shinto. Tapi aman, tertib, tentrem, damai. Pejabat tidak ada korupsi, tidak ada jambret, copet, penodong, calo. Di sini ada calo ada?
Di sana orang di kota Tokyo, ibu kota Jepang, tidak ada polisi jaga jalan, nggak ada. Kenapa? Supir bawa mobil tertib sendiri-sendiri. Tidak ada tukang sapu, tapi bersih jalan. Buang puntung rokok di tempatnya, tidak asal buang. Itu Jepang. Ingin nggak main ke sana? Itu akhlak namanya, bukan agama. Saya pernah pergi ke Australia setengah bulan tahun 2012 dengan istri saya. Setengah bulan selama muter-muter di beberapa kota, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide. Terakhir di ibu kota Sydney, di masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Setelah selesai ceramah, ba'da asar belanja oleh-oleh, kaos, celana untuk kenang-kenangan lah, gantungan kursi dan sebagainya, anduk. Udah bawa ke hotel, beresin oleh-oleh. Ternyata saya lupa HP saya, nggak ada HP. Saya buka kasur pojok-pojok, nggak ada, udah hilang lah. Besok beli lagi lah. Besok di Jakarta mau pulang beli lagi. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel, dan ada anak muda satu bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di warung saya. Kira-kira kalau ada HP ketinggalan di warung Neroh gimana? Ada lagi, betul nih. Saya pergi ke negara Mali namanya, Afrika Barat, dengan 6 ormas NU Muhammadiyah Al-Irsyad. Saya yang mimpin saya. Ya, 22 jam Jakarta Dubai Aljazair, kotanya Tembakto namanya, ibu kotanya Mali. Di kota Tembakto, Pak, di sana 5 hari. Di kota Tembakto tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada, ini ibu kota loh. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira di Neroh sepeda motor di halaman, kuncinya masih gantung, gimana? Ayo, kita mau dibangun desa Neroh, kecamatan Modu. Ayo kita coba sedesa aja dulu. Sepeda motor di luar, rumah nggak usah dikunci. Dicoba. Itulah akhlak. Nabi Muhammad harus wajib sidik, ya enggak? Betul enggak? Wajib jujur. Ada orang ngomong, orang Cirebon, orang saya, yang wajib jujur Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi yang wajib jujur Nabi Muhammad, wajib jujur. Kalau saya bukan Nabi, jadi Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang tetap lillahi ta'ala, qaim lillahi ta'ala, dzuhimamin orang cita-citanya besar cita-citanya Islam harus menang enggak? Udah, Ki Hasyim Asy'ari cita-citanya besar, NU harus menyebar seluruh Nusantara, menyebar enggak? Bung Karno cita-citanya besar, Indonesia merdeka, lawan Belanda, lawan Jepang. Gak punya uang, gak punya senjata nuklir, tapi punya himmah, cita-cita. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Untuk Nabi Muhammad orang yang jadi nabi, kalau udah sampean 2 hari selesai Islam ini. Nabi nggak pernah mundur. Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atul hadzal amr ma taraktu hatta alkaduna. Ketika pamannya Abu Thalib menasihati Nabi Muhammad, hati-hati ya, berhenti dulu dakwahnya, kamu tuh direncanakan akan dibunuh oleh Abu Jahal, berhenti dulu deh. Itu jangan begitu. Saya tidak akan mundur sampai saya mati. Begitu sampean? Begitu di sini? Dan Nabi Muhammad shadiqul aqwal, nggak pernah bohong kalau ngomong selama hidupnya. Wal kalim, omongannya nggak pernah bohong. Karena apa? Begitu sifat sidik hilang, paham nggak? Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 300 triliun di PT Timah sudah 10 tahun hilang. Bukan 300 miliar, bukan 300 juta,
bukan 300 miliar, 300 triliun. Itu kalau untuk beli kerupuk Semadura Kerm itu. Tenggelam kerupuk itu. 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ribu. Itu sekarang ada korupsi yang 300 triliun. Bahkan saya ketemu dengan seorang jaksa, sebenarnya kalau dibuka lebih dari 300 kalau dibuka semuanya. Ya Allah, ini karena kehilangan sifat sidik. Pemerintah kapan sifat sidiknya ini? Ganti pemerintah, ganti presiden, korupsi tetap jalan. Apa nih berhentinya korupsi, harus sidik semuanya nih. Gak usah negara, keluarga saja. Suami tidak sidik, istri ribut. Istri tidak sidik, suami. Masalahnya sekarang yang banyak tidak sidik, suami apa istri? Suami apa istri? Istri apa suami? Jadi nggak ada yang jujur nih. Kata ini istri, kata itu suami, berarti dua-duanya nggak ada yang jujur nih. Ayo kita belajar suami jujur pada istri, istri jujur pada suami, anak jujur pada orang tua jujur pada anak, mertua jujur pada mantu, mantu jujur pada mertua. Insyaallah hidup kita fi amnin wa aman wa mawaddatin wa wi'am wa muhabbatin wa salam. Hidup tentram, ayem, adem, damai. Kalau semua di desa Neroh ini orangnya jujur semua. Siap? Siap? Awas kalau saya kesini lagi masih belum ada perubahan. Saya kira cukup sekian saja, karena saya harus nyampe di Surabaya 2:30. Ini sangat jauh. Insya Allah tadi 3 jam jalan. Insya Allah lain kali bisa saya sambung silaturahim ini. Dan kedua arusain, mari kita doakan Allahumma rizqhuma hayatan thayyibatan mutmainnah, dzurriatan salihah nafi'ah fid dunya wal akhirah, waj'alhuma waj'al dzurriyyatahuma min ibadillahis shalihin. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil farju bil qurab wa taqallu bil hawaij wa tunalu bil wa husnul khatimah tasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'lumin lak. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, badi'us samawati wal ard, an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa iyyahum min fitan wa ja'alna wa iyyahum min ibadika salihin. Inna nas'aluka bi maqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa bizikal asna wa isyraqin nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna bar wala fajir ya akramal akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Lakal hamdu ka mushtaka wa antal musta'an wa ustaghfar wa minkal farj wa alakal tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik ya rahman ya rahim ya qawi ya matin ya fattah ya alim ya razzaq ya karim ya hayy ya qayyum ya ghiyatal mustaghithin aghithna muslimin. Rabbana ikhtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atina bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi sallam subhanaka bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.